أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من ذلنا وهدانا. اللهم صل وسلم وكرم على حبيبنا المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أهل بيته الطاهرين وأصحابه الكرام الميامين والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pemilik sifat-sifat yang maha sempurna. Allah Subhanahu wa taala yang dimana tidak ada zat yang layak, yang patut diharapkan, terlebih lagi dihambakan, melainkan zat yang memiliki langit dan bumi, zat yang menciptakan langit dan bumi beserta apapun yang berada di isinya. Salawat serta salam tidak luput kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas junjungan besar kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, pertama-tama yang kita hormati, yang kita cintai, guru kita bersama Khatimul Majlis Fatimiyah tahta Risa'ah Habibina al-Karam Habibina Munzir bin Fuad al-Musawa, guru kita Ki Haji Muhammad Syukran Ma'mun hafizahullah wa sallallahu umrah fil khair wal afiyah, dan juga guru kita Habibana Fahmi, dan juga orang tua kita, ayah kita yang senantiasa selalu nemenin kita tiap pekan. Kita doakan guru-guru kita semua yang hadir maupun yang tidak hadir, Allah berikan kesehatan, berikan umur yang panjang dalam taat, dalam ibadah kepada Allah. Allah berkahkan rezekinya, Allah berkahkan umurnya, Allah berkahkan dalam keluarganya, Allah berkahkan dalam segala hal, dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut dari kajian Kitab Al-Akhlaq lil Banin juz ar-rabi'. Ta'alif al-Imam Umar bin Ahmad Baraja. Innallaha yanfa'una bil asrar wa anwarihim wa ulumihim wal fatih fid din wa dunya wal akhirah. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Telah kita lewati bab tentang al-karam wal bakhil. Ya, al-karam wal bakhil, tentang kemuliaan orang yang dermawan dan kemuliaan orang yang menderma di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali antusias, semangat dari Allah Subhanahu wa taala. Man alladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'if lahu wa lahu ajrun karim fayudha'if lahu ad'afan katsirah. Ini diantaranya yang dibawakan oleh Imam Ahmad Baraja, Umar Ahmad Baraja. Wa yazluna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ini dalil-dalil tentang semangat girah kita yang Allah bakar dalam menderma menjadi orang-orang yang dermawan. Al-karam. Lalu siapa panutan contoh karam? Orang yang dermawan ini siapa? Tidak lain kedermawanannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini bilgara fadail, kisah-kisah tentang kedermawanan ya
yang dibawakan oleh Imam Umar bin Ahmad dalam kitab Al-Halul Banin. Al-Halul Banin ini terutama juzur rabi' ini bisa dibilang ringkasan sangat ringkas dari kitab Al-Ihya Ulumuddin tentang akhlak yang mulia. Juzur rabi' apalagi yang disingkat oleh Imam Umar bin Ahmad Darajah. Keutamaan dari akhlak bagi Nabi Rasulullah SAW beserta para sahabat, para tabi'in, para ulama salafun salih. Dari kisah-kisah ulama salaf banyak yang dicantumkan di sini, yang ditukil dari kitab Ihya Ulumuddin. Di antaranya tentang kedermawanan yang sudah kita pelajari sebelum, masih ingat ya? Di antaranya bahwa idza kunta faqiran tasaddaq bil qalil kana afdal 'inda Allah atasaddaq bil katsir min al aghniya. Wa fil hadits Abu Dirham al dirhamin la tarata awwal sa'ilin wa farqa bi badiha. Sedekah sudah banyak yang kita pelajari tentang sedekah. Ini sekarang kita masuk bab tentang kisah-kisah. Jangan dijadikan kisah dongengan sementara ya. Cuma didengar dongeng sebelum tidur. Ini kisah yang patut untuk kita jadikan contoh. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasulullah SAW itu panutan, contoh yang kita harus ikuti. Di antaranya wakana Rasulullah SAW ini karam Rasul wa ahli baitihi alaihi wassalam wa ashabihi akramun nas wa askhahum yajudu bi kulli mawjud wa yu'ti ata'an ya'jizu anhu al-muluk mithlu Kisra wa Kaisar wa ma su'ila 'an shay'in faqala la wa ja'at ilayhi imra'atun bi burdah nasajjatha bi yadiha litaksuwahu iyyaha fa akhadhaha Nabi sallallahu alaihi wasallam ولبسها محتاجا إليه فقال رجل من الصحابة أكسنيها ما أحسنها فقال نعم فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطواها ثم فأرسل إليها فيها فقال له القوم أحسنت لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا فقال والله ini ada sebuah kisah yang sudah belum bahwasanya Rasulullah SAW su'ila 'ani syai' faqala la. Nabi SAW tidak pernah kalau diminta bilang la, tidak pernah. Sebagaimana Nabi SAW tidak pernah sholat sendiri. Nabi tidak pernah sholat sendiri. Para sahabat meriwayatkan apalagi ketika Nabi SAW di Madinah tidak pernah melihat Nabi sholat wajibnya sendiri. Ini contoh panutan buat kita. Dan apapun yang Nabi SAW dipinta, nggak pernah bilang enggak atau enggak ada. Enggak. Sampai pada suatu hari wajah ini imra'ah bi burdah. Datang seorang perempuan bawain burdah. Burdah. So, kan sering baca sholawat burdah. Tadi Imam Muhammad Al-Busiri burdah. Burdah sorban. Terminus sorban apa? Burdah. Nah, sajad hadiah dia ada seorang perempuan datang ngasih burdah yang dijahit oleh tangannya sendiri. Yang dijahit sorban itu biar dipakai sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena cintanya kepada Rasulullah SAW. Litaksuhu iyyaha fa akhadha Nabi SAW. Nabi ambil. Bukan hanya Nabi ambil, ini salah satu min akhlak Nabi SAW. Apa walabisaha muhtajan ilaiha. Nabi SAW kalau diberikan sesuatu ya ketika dia dikasih dan langsung dia pakai dan dia menggambarkan Nabi SAW itu menggambarkan muhtajan ilaiha. Muhtajan ini artinya ihtaj, membutuhkan. Muhtaj itu artinya membutuhkan. Muhtajan ilaiha seakan-akan Nabi itu membutuhkannya. Jadi kalau dikasih hadiah tuh Nabi, Masya Allah, oh udah lama nih pengen sorban yang kayak begini nih. Nah itu muhtajan ilaiha. Nabi SAW
menghibur ya, yang memberikan hadiah ya, bukan hanya sorban, apapun ya. Ketika Nabi SAW dikasih makanan atau minuman, wah masya Allah, dari kemarin aneh ibarat deh, aku kemarin ngimpiin korma nih ya. Masya Allah, alhamdulillah. Tidak. Itu apa? Kan yang berikan hadiah tanpa senang tidak? Tanpa senang ya. Nabi di sini digambarkan oleh Imam Ahmad Baraja begitu. Nabi kalau dikasih berikan hadiah, dia menggambarkannya dengan muhtaj, seakan-akan dia butuh, memang butuh. Ini dikasih burda muhtaj nilainya, masya Allah, bagus banget nih, aneh lagi cari nih sorban kayak begini nih, kata ibaratnya. Ya, muhtaj nilainya, itu gambarannya begitu. Jadi kalau kita baca kitab begini, ada kisah-kisah begini, sama ya, bedanya manfaatnya. Ketika ente lagi baca buku buku novel kan tulisan doang tuh, nggak ada gambarannya. Ketika mengisahkan sesuatu kan aktornya itu kan ada di mana, di benak ente ya kan, bener kan? Nah itu pun baca ini ketika wala bisaha muhtajan ilaiha, dan Nabi SAW pakai muhtajan ilaiha, seakan-akan membutuhkan baju tersebut. Nah itu ente bayangin dah bagaimana itu indahnya akhlak Nabi SAW. Ketika Nabi pakai, diambil sebenarnya bakal rajul minas sahabat. Ketika dalam suatu majelis ada sahabat datang, bilang uksuniha ma'ahsanaha, bagus banget sorban ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh nggak saya pakai itu sorban? Ada sahabat itu, bagaimana? Na'am, ya boleh dipakai, boleh. Jadi setelah fajalah Nabi SAW fil majlis, semua raja'a fatawah. Ketika majelis itu selesai, dikasihlah sorban itu, bawa. Faqala lahu al-qawm ahsanaha ahsanta Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha thumma sa'altahu 'alimtahu annahu la yuradu sa'il. Dan orang yang minta sorbannya Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangin sama sahabat. Ma'ahsanta, bagus benar loh ya. Ma'ahsanta, Nabi SAW, Nabi lagi pakai muhtajan ilaiha, yang Nabi senang diberikan hadiah itu. Thumma sa'altahu, ente minta tu sorban. Wa alimta annahu, dan ente tahu bahwasanya annahu, anna Nabi SAW la yuraddu sa'ilan, enggak bakal menolak orang yang meminta kepadanya. Faqala wallahi, ini orang yang minta sorbannya Nabi SAW bilang, wallahi, demi Allah, bersumpah atas nama Allah, masa'altuhu li albisaha, ane minta sorbannya Nabi bukan ane pakai. Innaha sa'altuhu li takuna kafani, aku minta sorbannya Nabi SAW untuk jadi kafanku nanti kalau aku meninggal. Nah ini dua pecinta yang merealisasikan cintanya dengan gayanya, ya kan? Yang satu bikin bikin sorban untuk hadiah Nabi SAW. Kenapa? Karena cinta kepada Rasulullah SAW. Yang satu lagi cinta juga sama Nabi, cuma merealisasikan cintanya beda. Apa? Dia minta sorban itu ya. Intinya dua-duanya didasari oleh cinta, enggak sembarangan tindak tanduk. Seperti siapa? Sahabat-sahabat yang terkenal lah, Nuaiman, macam-macam bikin hal dengan karena apa? Karena sifatnya lain. Karena cintanya juga itu. Ini cintanya. Dia pengen apa yang dipakai sama Nabi, dia pakai nanti buat kain kafannya. Wa hamilaha ilaihi sallallahu alaihi wasallam isa'al dirham wa wada'a ala hasidin thumma qama ilaiha faqasamaha fama radda sa'ilan hatta kharaja minha. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah juga diberikan upeti berupa alaf dirham, tis'una alfa dirham, 9.000 keping dirham. Wa wada'a ala hasid, ya, itu ditaruh, digelar sama Nabi SAW. Cuma Maidah dipanggil semua kaum muslimin di Madinah, dibagi-bagi sampai habis itu 900.000 dirham. 9.000 dirham. Dan betapa hebatnya juga min karam Sayyidatina Khadijatul Kubra. Awal-awal Nabi SAW menikahi Sayyidatina Khadijatul Kubra, itu banyak
apa desis omongan-omongan dari pembesar tokoh-tokoh Quraisy. Ya bahwa Muhammad beruntung dapat Khadijah, mana Ghazir fulus, duitnya banyak, enggak? Saudagar besar Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Itu banyak omongan-omongan begitu, padahal yang ngomong itu min kubara yang Quraisy, dari orang-orang turunan orang Quraisy. Itu masih ruang lingkup ke keluarga. Sampai suatu saat omongan itu sampai ke kuping-kuping semua. Akhirnya Sayyidatina Khadijah Al-Kubra izin sama Rasulullah. Ini masih apa? Masih belum terjadinya risalah ya. Muhammad dia bilang, Sayyidatina Khadijah bilang, saya pengen bikin apa acara makan-makan. Kita undang semua keluarga kita. Kita undanglah semua, hadir tokoh-tokoh masyarakat Quraisy yang datang pada saat itu. Ketika udah pada ngumpul semua, itu Sayyidatina Khadijah bawa ajudannya 3 atau 4 orang yang bawa karung isinya apa? Hartanya Sayyidatina Khadijah. Ya peraknya, ya emasnya semua dibawa berkarung-karung. Itu ketika semua lagi menghidang lagi makan jamuan hidangannya, itu karungnya ditaruh di depan banyak orang itu, apa yang dilakuin? Tumpahin semua Sayyidatina Khadijah. Ana nafsi wa mali li zawjati Muhammad. Ya ma'asyiral Quraisy, ya ma'asyiral qaum. Sayyidatina Khadijah bilang apa? Wahai qaum, wahai tokoh-tokoh Quraisy, ya tahuilah diriku dan hartaku semua ini milik suamiku Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu min garami Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Dan bukan berarti Sayyidina Muhammad Nabi Muhammad SAW pakai duitnya buat keperluan pribadi lah. Itu semua harta yang Sayyidatina Khadijah Al-Kubra punya diberikan kaum muslimin semua untuk membangun dakwah syiarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kemuliaan, kekaraman Sayyidatina Khadijah Al-Kubra yang ada di sini. Dan jika wakana wa fi sabilillah, kita lanjut. Warada wa kana sidra ala wa kana juduhu kulluhu lillah fi sabil maradati wa kana yusiru ala anfusihim wa ala nafsihi wa auladihi. Bahkan Nabi SAW lebih mengutamakan orang-orang lain daripada dirinya, daripada anak-anaknya. Siapa anaknya Rasulullah? Sayyidatina Fatimah Zahra. Ya'ti alaihi syahr wa syahran la yuqadu fi baitihi nara. Bahkan sering terjadi di rumah Nabi SAW bersama Sayyidatina Khadijah Al-Kubra sebulan atau bahkan 2 bulan full kompor nggak nyala di rumah, nggak nyala air, nggak nyala api, karena nggak ada yang dimasak. Sebulan sampai 2 bulan. Kalau kita seminggu itu pusing ya, berbawel banget. Wah, ini nggak ada. Ini Nabi SAW sebulan sampai 2 bulan pernah, bukan hanya pernah, sering kompor di rumahnya nggak nyala, api nggak nyala, api mau apain? Musir nyamuk pakai api di kebun, iya ya, di kebun bakar biar ngusir nyamuk. Di rumah lu bakar gitu ngusir nyamuk kan enggak. Karena buat masak, nggak ada yang dimasak. Wa inna ma yaktafi huwa wa ahluhu bil tamar wal ma. Sebulan bahkan 2 bulan full yakfi dia makan cuman kurma sama air. Itu setiap hari makannya enak ya. Makannya enak, geprek, apa lagi? Bebek panggang, bakar ya semua. Wah, hari sebulan nih belum makan, beli lagi. Seminggu bahkan bisa 2-3 kali. Wa katsiran ma kana yabitu tawiyan wa yusbihu sha'iman. Bahkan keseringan Nabi SAW bertanya kalau ketika bangun tidurnya, dia bertanya Sayyidatina Khadijah, apa Sayyidatina Khadijah ada makanan apa pagi ini? Enggak ada. Ya kalau kita ada puasa. Wa katsiran ma kana yabitu tawiyan.
Keseringan Nabi SAW tidur dalam keadaan lapar, wa yusbihu sha'iman, bangun pagi, shalah wa yusbihu, bangun pagi, sha'iman, bangun pagi ini dalam keadaan sha'im, puasa. Wa kana ya'sibul hajar ala batnihi min al-ju'. Bahkan Nabi SAW perutnya diikat, digantungin batu. Kenapa? Biar nggak bunyi, biar nggak bunyi. Jadi lapar kan, kalau lapar perut bunyi nggak? Rokok ya, waduh ada kodoknya. Diikat sama Nabi SAW biar nggak bunyi. Kenapa? Biar sahabat nggak dengar, nggak mau dikasihani sama sahabat-sahabat yang diikat. Dan bahkan sahabat juga ada yang ikat di antaranya. Ya. Di antaranya Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Itu kisahnya Sayyidina Umar adalah mengikat perutnya itu karena bunyi. Ya, diikat sama dia hampir waktu itu seminggu lebih. Nah, dia bilang nih, kalau seminggu saya belum dapat makan, ya makan. Cuma namanya makan kalau kita kan sepiring, 2 piring ya. Kalau mereka makan apa? Alhamdulillah dapat korma 1, korma 2, korma 3 satu hari cuma 2 atau 3 kurma. Kalau kita setoples, ya enggak? Nah, ini seminggu kali dah tuh. Ini Sayyidina Umar bilang seminggu nih, karena belum makan apa-apa. Ya jangan makan kurma 3 biji. Kalau sampai seminggu lewat aneh datang ke Rasulullah, minta sama Rasulullah. Nah, ketika situ jatuhlah temponya, dia datang Sayyidina Umar berjumpa sama Rasulullah, dia datang ke Rasulullah. Dia mau ngomong sama Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah SAW buka jubahnya. Apa yang dilihat? Batunya lebih gedean Rasulullah daripada Sayyidina Umar. Nah, Anda belum makan juga lebih lama dari ente. Jadi sabar, yang kuat. Ada Sayyidina Umar udah malu. Ternyata batunya lebih besar ya, yang diikat sama Rasulullah SAW. Ini. وحمل إليه الأموال فلم يدخل لنفسه منها شيئا بل مات ودرعه مرهونة عند اليهود في 30 صاعا من شعير مع أنه قد ملك الجزيرة العرب. Ya Rasulullah SAW humilat ilaihi al-amwal. Rasulullah banyak upeti-upeti yang diberikan. Ya, ketika Rasulullah SAW di Madinah mulai dakwah, mulai berperang, banyak wilayah-wilayah yang bayar jizyah sama Rasulullah SAW. Emang buat Rasulullah? Ya, ditaruh di Baitul Mal. Siapa dari kaum muslimin yang butuh diambil dari Baitul Mal. Zamannya Nabi SAW ada namanya Baitul Mal. Kalau kita sekarang apa bahasanya? Rumah zakat gitu bilang. Cuma beda salah guna. Kalau rumahnya Nabi pada zamannya Nabi itu namanya Baitul Mal. Rumah Baitul Mal muslimin. Rumah hartanya kaum muslimin. Ya, yang mau nikah nggak punya duit datang ke Baitul Mal. Ada mau nikah ada duit dikasih sama Baitul Mal. Ada yang mau usaha, ada yang mau ini nggak punya duit datang ke Baitul Mal. Itu zamannya Nabi SAW. Makanya makmur datang. Apa Nabi pakai lah? Justru Nabi SAW di rumahnya itu lebih sepi, lebih kosong daripada orang yang miskin di Madinah pada saat itu. Kalau ada orang yang miskin di Madinah siapa? Rasulullah. Orang yang paling miskin di Madinah siapa? Rasulullah. Bahkan di sini dibilang Muhammad Darajat bilang apa? Bal mata wa dir'uhu marhunatun 'inda al-yahud. Rasulullah SAW meninggal dir'ah, jubahnya, jubah tameng perang ya. Nah, tahu kan kalau perang kan pakai apa tuh? Jubah ya, apa sih namanya? Armor apa sih namanya? Zirah perang ya. Nah, menjadi armor. Zirahnya itu apa? Marhunatun 'inda al-yahud. Zirah baju perangnya itu masih kegade sama orang Yahudi. Fi salatina sa'an min sa'ir, dalam 3 wadah gandum. Jadi kisahnya juga ini ada sahabat Nabi SAW datang sama Rasulullah SAW minta makan, keluarganya belum makan. Rasulullah, keluarga aku belum makan hampir seminggu, kita cuma makan kurma, belum makan roti, nggak makan gandum, nggak makan apa. Mau minta sama Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, di rumahku lagi nggak ada, cuma tunggu sebentar, aku usahakan.
ngapain? Diambil zirahnya. Dia datang ke orang Yahudi, nah, anda gadein zirah baju anda minta gandum tiga wadah, dikasih sama orang itu. Bukan buat Nabi, itu pun digadein zirahnya itu bukan buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, segitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, segitu kedermawanan Rasulullah SAW beserta keadaan Rasulullah SAW pada saat itu. Ma'annahu qad malika jaziratul Arab. Pada saat itu kedudukan beliau siapa? Malik jaziratul Arab, rajanya Jazirah Arab, yang menguasai Arab pada saat tersebut. Siapa? Rasulullah SAW. Kaya, megah rumahnya, makannya enak, tidurnya enak. Enggak. Rajanya umat muslimin. Malik jaziratul Arab, rajanya pada saat tersebut. Bukan berarti mewah, banyak duit. Ya, justru Masya Allah. Itu panutan, betul tidak? Contoh pemimpin-pemimpin yang Masya Allah. Ini contohnya Rasulullah SAW. Ila ghairi dzalika min karamihi wa itharihi alladhi khayyara al-afkar. Masih banyak kata Imam Ahmad Derajat. Gambaran-gambaran kisah-kisah Rasulullah SAW yang wah nggak masuk di akal tentang kedermawanan Rasulullah SAW. Maksudnya fi butun al-asfar, dan juga tercatat dalam perjalanan. Wa kana ahli baitihi wa ashabihi wa tabi'in lahum, dan juga para ahli bait, para ashab, para tabi'in yaktafuna sabilah, banyak para wali-wali Allah yang mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa yaslukunahu maslakahu fil badli was sakha, di dalam pengorbanan mengikuti Rasulullah SAW, wal judi wal adha, di dalam kedermawanan memberi. Fanzur ila karami sayyidina Abi Bakar radhiyallahu anhu hatta anfaqa fi ghazwati Tabuk jami' amalihi. Ketika waktunya perang Tabuk, ya, itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Rasulullah SAW membawa semua hartanya, disumbangin semua hartanya, sampai Rasulullah SAW tanya, "Pemada tarakta li ahli?" Apa yang ditinggal di rumah buat keluarga ente? Taraktuhumullah, aku tinggal Allah di rumah. Mereka semua siapa? Semua Allah. Itu Sayyidina Abu Bakar. Itu kedermawanannya, salah satu kedermawanannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang terkenal terjadi pada Ghazwat Tabuk. Peperangan, ada nama perangnya perang Tabuk. Nah, itu Sayyidina Abu Bakar hartanya semua dibawa sampai Nabi bingung. Ente tinggalin apa buat istri ente makan, buat anak ente makan, apa ente tinggalin? Apa ente tinggalin di rumah? Taraktuhumullah, aku tinggalin Allah di rumah. Oh, kalau udah Allah yang jaga, siapa yang bisa ini, kan? Sampai tercengang Rasulullah SAW. Masya Allah. Wa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akhraja nisfu malih. Dan juga di peperangan lain Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab meluangkan setengah dari hartanya. Wa anfaqa Sayyidina Utsman bin Affan wa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum amwalan 'azimah. Dan juga Sayyidina Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ya, hartanya yang banyak tidak meluputkan dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Utsman bin Affan orang kaya, nah, dan umurnya panjang lagi. Sayyidina Utsman bin Affan umurnya sampai 80 tahun. Itu menjabat khalifah juga paling lama. Cuman hartanya dipakai untuk apa? Untuk menderma di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Abdurrahman bin Auf, nah, ini yang salah satunya dapat tiket surga, kan, dari Rasulullah SAW. Abdurrahman bin Auf yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Ya, bukannya dengan hal percuma, bukannya dengan hal sepele, hal-hal yang besar, yang agung mereka lakukan, yang mereka dermakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan ada riwayat juga hadis riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang meriwayatkan annal Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, siapa? Cintanya Rasulullah SAW. Marida fa'adahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
fi nasin ma'ah. Ya, pada suatu saat Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain sakit. Tidak ada yang lebih mencabik hatinya Rasulullah melainkan melihat kedua orang ini yang dicintainya menderita. Ya, Sayyidina Hasan dan Husain sakit, Rasulullah datang jenguk. Faqalu ya ma'nas bersama orang-orang di kaum muslimin yang jenguk. Faqalu ya Abul Hasan law nazarta ada waladik. Akhirnya ada salah satu sahabat di antaranya yaitu adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya, bilang, wahai Ali, ya Abul Hasan, dipanggilnya Abul Hasan. Sayyidina Ali itu dipanggilnya Abul Hasan. Ya Abul Hasan law nazarta ala waladik, coba engkau bernazar atas anakku. Ya, Sayyidina Hasan sakitnya hampir sebulan nggak kunjung sembuh. Akhirnya diajukan, dibilang suruh nazar, coba ente nazar minta sama Allah Subhanahu wa taala. Fanazara Ali, maka Imam Ali bernazar, wa Fatimah dan Sayyidatina Fatimah bernazar, wa fiddatu jariyah lahuma, dan seorang fiddatu jariyah. Jadi jariyah ini budak hamba sahaya yang perempuan. Cuma di sini ada fiddatu jariyah. Jadi zamannya Nabi SAW itu yang menghapus pembudakan, betul tidak? Nabi SAW datang dengan Islam menghapus budak-budak. Cuma budak-budak yang dimerdekakan oleh kaum muslimin, kalau dibilangnya bahasa sekarang tidak, berarti dia ahlul khidmatnya, fiddatu jariyah. Budaknya Sayyidatina Fatimah, budak Imam Ali dimerdekain. Kalau ente di posisi budak, ente mending keluar dari rumah Sayyidina Ali, apa ente di situ aja? Di situ, ngapain? Imam Ali nih, Sayyidatina Fatimah nih, walaupun anda lebih merdekain, anda berhak keluar, betul tidak? Buat apa? Nikmatan di sini sama Sayyidina Ali, sama Sayyidatina Fatimah Zahra. Nah, ini ada seorang budak yang dibebaskan oleh Sayyidatina Fatimah, perempuan, dibebaskan sama Sayyidatina Fatimah, nggak mau pergi, udah hanya di rumah aja, ibarat jadi pembantu di rumah. Nah, ikut bernazar juga. Ada nggak pembantu kayak begitu? Oh, hebat banget ya, pembantu yang begini ikut majikan juga. Ini bukan sembarangan pembantu. Inhuma bari'a mimma bihima ayyasumu thalathata ayyam. Fasyufiya ma hum syai'un fastaqrada Ali radhiyallahu anhu. Bernazar, ya Allah, kalau Hasan dan Husain sembuh, kita puasa 3 hari. Terus tanya 3 hari belas. Fasyufiya, sembuh nih, Hasan dan Husain sembuh. Wa ma'hum min syai', enggak punya apa-apa. Fastaqrada Ali radhiyallahu anhu. Dia puasa, nazar dia puasa, cuma enggak punya apa-apa. Fastaqrada Ali, maka Imam Ali SAW minjem apa? Ini Sam'un al-Khabayri, nama al-Yahudi, sama orang Yahudi lagi minjem. Sam'un al-Khaybari al-Yahudi, thalathata aswa'i min sa'ir, minta minjem, utang lah dibilangnya. Istaqrada tuh menjamin, misalnya Anda minta ini ntar balikin. Istaqrada, Anda ngambil gandum 3, ini barang aneh, ntar gandumnya kalau Anda balikin lagi, barang aneh yang ambil. Nah, itu istaqrada. Apa itu namanya? Minjem 3 apa, minta ntar diganti 3 wadah sa'ir gandum. Untuk apa? Untuk puasa. Fatahanat Fatimah radhiyallahu anha masa'in. Udah dapat, besok kita puasa. Oke. Akhirnya ketika puasa dia dapat itu, Sayyidina Imam Ali pulang bawa Sayyidatina Fatimah ambil 1 wadah. Dimasaklah sama Sayyidatina Fatimah Zahra 1 wadah. Fahtazat 5 aqrasin ala 'abdihi. Boleh jadi dibikin 5 potong roti sesuai jumlah mereka. Ya kan? Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain sama jariyahnya tadi, budaknya tadi, pembantunya tadi, dibikin 5. Fawada'uha baina aydihim. Ketika udah mau azan, ditaruh di depan, disiapin buka puasa nih. Fawada alaihim sa'il, datang pengemis, ketok-ketok. Faqala assalamualaikum ahla baiti Muhammad, miskinun min masakinil muslimin, at'imuni at'amkumullah.
min wawaidil jannah. Ada orang ngetok pintu minta sama Imam Ali, sama Sayyidatina Fatimah Zahra. Bilangnya, "Assalamualaikum ahla baiti Muhammad." Assalamualaikum ya kau. Miskinun min masakinil muslimin. Ya, orang miskin datang di antara orang-orang miskin kaum muslimin. At'imuni, kasih makan aku. At'amkumullah min mawaidil jannah. Bukan main janjinya, apa? Kasih makan aku, nanti Allah berikan kamu hidangan dari nampan-nampan surga. Fa'atharuhu wa batu lam yazuku illal ma. Apa yang diperbuat sama mereka, fa'atharuhu, dikasih itu 5 roti nih ente bawa keluarga ente, masakinil muslimin ente bawa ke teman-teman ente yang lain. Wabatu lam yadhuku ilal ma. Dia batu itu tidur, batu ya Nabi tidur ya. Bermalam tidur, walam yadhuku ilal ma. Yang dia rasain cuma air. Coba nih minum, gak makan. Fa'asbahu siyama. Namun sahur gak? Kagak. Bangun puasa langsung. Bangun puasa langsung. Falamma amsau, ya udah sore. Sayyidatina Fatimah masak lagi satu wadah. Kan 3 hari puasa, dia minjem 3 itu. Hari kedua, Allah bina idihim, ya, udah sore, udah dimasak, udah siap. Waqafa alaihim yatim. Yatim datang, ketok pintu. Fa'asaruhu, dikasih dia tuh. Dibawa ke teman-teman yang yatim yang lain. Hari kedua, Masya Allah. Waqafa alaihim asirun fi thalithati. Dan di hari ketiga pun sama. Yang datang apa? Tawanan perang. Dia dari negeri lain, ya, dibawa ke Madinah, dilepas. Kan nggak punya rumah, nggak punya kerjaan, ya. Mau makan dari mana? Toh minta sama Ali. Ini hari ketiga dikasih. Jadi 3 hari nazarnya puasa. Walam yadhub wabatu ilal ma. Dia tidur hanya minum air, gak ngerasain makanan 3 hari. Kita buka puasa udah pusing nyariin gorengan, nyariin apa semua segala macam. Ya, betul tidak? Ini 3 hari puasa cuma minum air. Siapa Imam Ali? Gak mau baca. Oh, Sayyidatina Fatimah Zahra al-Batul. Ya, fa'alu mithlu dzalik falamma asbahu akhadha 'aliyan bi yadil Hasan wal Husain radhiyallahu anhu. Hari ketiga udah enggak puasa. Karena azan 3 hari. Cuma 3 hari enggak makan, baru sembuh. Dibawa lah Sayyidina Hasan wal Husain sama Imam Ali Allah. Akhadha yadihi, yang dibawa sama Imam Ali agak balik lah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bukan mau ngadu Nabi gitu puasa 3 hari, enggak. Mau ngadu bahwasannya nazarnya sudah selesai. Mau bilang Nabi kita sudah Rasul kita sudah berpuasa, kita sudah nazar, hadal Hasan wal Husain sehat. Gitu. Falamma absarahum wa hum yarda'ishuna kal faraji min shiddatil ju'. Datang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngabarin Nabi bahwasanya puasa nazar selesai. Nabi ngeliat Hasan dan Husain gemeteran, bagaikan anak ayam basah yang kedinginan, saking lapar. Wah, maka hancurlah hatinya Rasulullah SAW. Bagaimana ma asyaddu mayasuni ma'arabikum, kata Nabi SAW. Tidak ada yang lebih pedih yang aku lihat melainkan apa yang aku lihat sekarang pada kalian. Faqama fantalaqa ma'ahu. Ya, dia ngelihat cucunya itu dibawa sama di mana? Maklum mana? Anaknya aja begini, apalagi orang tuanya Imam Ali sama Sayyidatina Fatimah. Ayo pulang, kita lihat makhluk. Dilihat Sayyidatina Fatimah Zahra, Farah Fatimah radhiyallahu anha fi mihrabi. Lagi ngapain? Di dalam mihrab lagi wirid. Sayyidatina Fatimah di dalam mihrab lagi wirid. Qad iktasada dhahrahu bi batniha.
apa tulang pinggulnya sampai ngejeplak di pakaiannya, sama tulang bahu ini, saking jarangnya makan, saking kurusnya Sayyidatuna Fatimah. Wa gharana 'ainah, nangislah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'u dzalika nazala Jibril alaihi salam. Ya, ketika Rasulullah pun menangis, turun malaikat Jibril alaihi salam. Faqala khudh ya Muhammad, hanna'aka Allah fi ahli baitik fa'agrahu suratul dahr ila akhirih. Wahai Muhammad, ingat, ambil, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikanmu nikmat dan menurunkan surat Ad-Dahr. Tahu surat Dahr? Innal abrara yashrubuna min ka'si kana mizajuha kafura 'aynan yashrabu biha ibadullahi yufarjirunaha tafjira yufuna bin nadhari wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syakura inna nakhafu min rabbina yawman abusan mumkamtatira. Jibril turun bawa kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasannya kisah Sayyidatina Fatimah Zahra, kisah Imam Ali karamallahu wajhah, kisah Al-Hasan wal Husain, Imam Hasan wal Husain, Allah abadikan di dalam Al-Quran. Allah abadikan di dalam Al-Quran. Bahwasanya mereka itu apa? Tergolong dari al-abrar. Ishrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Gelasnya, minumnya nanti gak ada duanya di surga. Ainan yashrabu biha ibadallah yufajjirunha tafjira. Minum langsung dari mata air yang Allah pancarkan buat mereka. Yufuna bin nadar. Mereka menepati janji nazar mereka. Siapa? Imam Ali, Al-Hasan wal Husain wa Sayyidatina Fatimah. Dan yang untung siapa? Budaknya. Masuk berarti. Betul. Yufuna bin nadar. Yauman kana syarruhu mustatira. Wa yakhafuna yauman apa? Dia selesaikan nazarnya, yakhafuna, dia takut. Yauman kana syarruhu mustatira. Hari kiamat yang dimana kekacauan di mana-mana. Takut. Wa yut'imuna at-ta'am. Dia berikan makanan ala hubbihi, atas cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, miskinan wa yatiman wa asira. Benar tidak? Allah abadikan di dalam Al-Quran. Dan apa Imam Ali bilang? Allah abadikan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syakura. Itu Imam Ali. Kami kasih makan ini, kami gak ngarep terima kasih, gak ngarep balasan dari enggak. Nut'imukum liwajhillah, untuk Allah. Jadi gak usah bilang terima kasih. Imam Ali karamallahu wajhah, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu bihi jazaan wala syukura. Gak mau, la nuridu, kita gak pengen minkum jazaan, balasan, wala syukura. Ente gak bilang terima kasih, kita gak ngarep. Ada yang begini. Nah, contoh, innama nakhafu, kita takutin apa? Min Rabbina, kita takut nanti kepada Allah, kita berjumpa kepada Allah. Yawman abusan kamtatira, muka kita sengsara. Wah, jangan pergi. Dzakara hadzal hadis al-Alusi wal Fakhr Razi wa Zamakhsyari fi tafsirih. Kisah ini sering disebutkan banyak ulama-ulama tafsir, membawa ulama-ulama tafsir ketika menafsirkan ayat ini Ad-Dahr ini pasti membawa kisah ini, karena Allah abadikan kisahnya di dalam Al-Quran. Mufassirun, ini kisah siapa? Kisahnya Imam Ali karamallahu wajhah. Jelas ini karamahnya Imam Ali karamallahu wajhah, kemuliaannya Sayyidatina Fatimah Zahra al-Batul. Makanya Allah berikan kemuliaan juga
Jangan mau hidup enak, mau mulia kayak Sayyidatina Fatimatul Az-Zahra. Mau hidup enak, mau hidup mulia, apalagi sampai punya hubungan dekat sama Allah, cuman hidupnya enak, maunya enak, makan enak, ya tinggal GrabFood, tinggal Shopee Food, mau makan ini itu semua enak. Terus mau mati mulia, mau hidup mulia, susah. Walau ya Sayyidatuna Fatimah, ini terakhir, kisah terakhir, insyaallah masuk bab selanjutnya nanti. Kisah terakhirnya tentang kemuliaannya Sayyidatuna Fatimah. Setelah apa yang kita dengar tadi, bahwasanya Sayyidatuna Fatimah juga cintanya kepada ayahnya Rasulullah SAW. Ahda ila Rasulullah SAW, pernah suatu hari membawakan hadiah kepada Rasulullah SAW. Hadiahnya apa? Raghifain wa bid'atan lahm, 2 roti sama daging. Bid'ah, sepotong daging. Lagi dapat, enggak, bukan anak-anak yang dikasih, bukan enggak, ayahnya yang dikasih. Ketika datang sama Rasulullah, ila Rasulullah SAW, ya asal ilaiha wa akhadaha wa raja' biha. Cuma Rasulullah ambil, ayo kita ke rumah ente. Rasulullah mau makan, mau kasih anak-anaknya, mau kasih ke Sayyidina Hasan wal Husain. Sayyidatuna Fatimah bawain buat Nabi nggak mau, bawain lagi buat Sayyidatuna Fatimah ke rumahnya. Ayo kita ke rumah, kita makan bareng-bareng. Nggak mau Nabi. Jelas? Nggak bawa. Wa akhadaha wa raja'a biha mughattatan faqala halumuni ya bunayya. Ketika sampai, ayo mana tadi makanan di sini bawa. Maka syafata 'anil tabaq, dibuka tuh ilmiah apa makanannya, faidah wa mamdu dan khubz wal lahm, dan isinya 2 roti sama sepotong daging. Ketika dibuka itu penuh, itu wadah 2 itu penuh dengan roti, penuh dengan daging. Sampai Rasulullah SAW bilang, atau faqala anni laki hadha ya Fatimah, nanti dapat dari mana ini Sayyidah wahai Fatimah? Saya bingung mau ngomong apa. Kenapa? Perasaan tadi yang Anda masuki cuma 2 roti sama daging, kenapa pas dibuka isinya penuh? Ini kemuliaan karamahnya Sayyidatuna Fatimah Zahra. Enggak seenak yang dibayangkan daging sama roti makannya. Kisah yang tadi itu dengerin dong. 3 hari puasa cuma minum air Sayyidatuna Fatimah Zahra. Ngeluh apa? Cuma Allah berikan kemuliaan yang lain apa ya? Sampai bingung. Cuman bingungnya Sayyidatuna Fatimah Zahra ketika ditanya sama Rasulullah, "Ani laki hadiah itu dapat dari mana ini?" Faqalat, apa ya Sayyidatuna Fatimah bilang, "Huwa min indillah." Ini dari Allah, ini hadiah dari Allah. Ana juga enggak bisa mau ngomong gimana. Mau bilang tadi beli 2. Kata Nabi apa? Nanti ngarang cerita, "Huwa min indillah." Ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Allah kalau berikan rezeki sama orang yang dia mau bi ghairi hisab, bukan tanpa hukuman hisab, enggak pakai hitung-hitung udah. Mau berapa? Mau berapa? Bi ghairi hisab. Hisab tafsirnya bisa, maknanya bisa begitu. Nah, hisab kan hitung-hitungan, cuman di sini Inna Allah yarzuqu bi ghairi, udah enggak pakai hitung-hitungan. Allah tumpahin semua, Allah tumpahin semua ibadah. Maka alhamdulillah alladzi ja'alaki syabihata sayyidatun nisa Bani Israil. Ente alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikanmu sebagai pemimpin syabihatu sayyidatun nisa Bani Israil, kaum muslimin bahkan Bani Israil. Semua jamaah Ali wal Hasan wal Husain, dikumpulin Hasan wal Husain Ali semua. Wa jama'a al-baiti wa ridwan, dimakan barang-barang. Fa'akalu wasyabahu, dimakan semua. Dia kenyang, Allah kata kama huwa ausa. Cuman itu makanannya, daging sama rotinya seakan-akan yang kecolek, masih penuh. Dagingnya masih penuh, rotinya masih penuh. Masya Allah. Kama huwa, sebagaimana dibuka. Pausa ada jirannya, sudah dibagi-bagi itu sampai habis semua. Tetangga-tetangga yang ada pada sekitarnya di situ.
Itu keberkahan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Dari 2 roti, hanya sepotong daging bisa makan satu kampung. Cuman jangan lihat nasabnya, darahnya, jangan lihat namanya. Baca ceritanya, baca kisah hidupnya, baca pengorbanannya, belajar pengorbanan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Jelas, insyaallah bermanfaat buat kita semua, menjadikan pelajaran buat kita, menjadikan motivasi buat kita, malu buat kita, ya. Jadi nggak bisa hidup dikit-dikit ngeluh, aduh makan nggak ada, ini nggak enak, atau ngeluh, malu sama Rasulullah SAW, malu sama Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, manusia perempuan yang paling suci, yang paling mulia. Malu kita sama beliau, perempuan. Biarin perempuan begitu, bagaimana laki kita malu sama perempuan. Apalagi kalau ada perempuan kayak begitu, malu banget sudah. Kita laki-laki lebih malu lagi. Insyaallah jadi taufik buat kita, insyaallah jadi hidayah buat kita, bermanfaat buat kita. Kisah-kisah mereka ini bisa menambah cinta kita, menambah mahabbah kita. Sebagaimana kemarin Habib Ali kan bilang, Habib Ali Al-Jufri bilang apa? Ziarah orang-orang soleh sama ziarah orang-orang biasa kan beda. Kenapa? Karena cintanya, rasanya, zauknya berbeda. Kita belajar begini kenapa? Nambah zauk cinta kita kepada Sayyidatuna Fatimah, kepada Imam Ali, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak-banyak belajar, mempelajari sirah Nabawi, sirah-sirah sahabat-sahabat Nabi, orang-orang mulia, orang-orang besar, orang wali-walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah dikatakan amalan, ada seorang awam datang mau minta amalan sama seorang ustadz, kiai, gurunya. Kiainya bilang apa? Amalan ente gak usah banyak-banyak. Tenang, orang-orang beda ya, masing-masing punya amalan beda-beda. Orang ini cuma diperintahkan ente cintai orang-orang soleh. Kenapa? Kalau ente sudah dicintai sama orang-orang soleh, nama ente ada di hati mereka. Kenapa? Inna Allah yanzuru fi qulubil ulama. Allah itu melihat hatinya orang-orang soleh. Wali-walinya Allah sering dilongok sama Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa tahu ada nama ente di dalam hatinya, ente ikut mulia. InsyaAllah Allah muliakan kita dengan cinta kita kepada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, kepada Imam Ali karamallahu wajhahu, kepada Imam Hasan al-Husain, kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anzil alaina rahmatan wa maghfiratan wa tawfiqan bi jahil Mustafa. Allahumma anzil alaina rahmatan wa maghfiratan wa tawfiqan bi jahil Mustafa. Allahumma anzil alaina rahmatan wa maghfiratan wa tawfiqan bi jahil Mustafa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad al-bashir an-nabiy rasulul munir an-nabiy wa ala alihi wasallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.